Merdeka. 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 Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina Sugeng Mulyadi Yusra Umi, yang saya hormati Bapak Pengawas SPVS Bantul Bapak Mulyono Yusra Umi, dan yang saya hormati Ketua SPVS Bapak Ahmad Badran Abdari Yusra Umi, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik rahimahullah. Bersyukur pada hari ini Ahad 28 Agustus 2022 kita dapat melaksanakan agenda rutin silaturahim keluarga besar Jamas 220 atau Jamaser 220. Untuk acara hari ini berketempatan di Pantai Nguyahan, Sabtosari, Gunung Kidul. Ini untuk sekian kalinya ya untuk pembinaan kita jalan-jalan ya dari tempat wisata yang sebelumnya Gua Selarong, itu titik awal, kemudian di pantai-pantai Gunung Kidul, kemarin waktu arisan di Pantai Parangkusumo, dan hari ini di pantai lagi ya, di Pantai Nguyahan. Nah, ini bersebelahan juga Pantai Ngubaran. Mungkin nanti setelah acara ini bisa keke atau ya refreshing ya di Pantai Nguyahan dan Pantai Ngubaran. Bersyukur pada Allah pada hari ini ya kita semua diberikan kesehatan yang paripurna, dan dengan izin dan kesempatan dari Allah SWT kita berkumpul di tempat yang barakah ini. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semua yang hadir di acara silaturahim ini sebagai pengemban amanah Allah. Untuk hari ini ya kita kedatangan tamu, mungkin sahabat dari Pak Pembina, jauh ini dari Jakarta. Nah, ini membawa anak, semoga kehadiran hari ini mungkin anaknya bisa belajar di Bantul dan bisa mengambil ilmu yang di sini, kemudian bisa dikembangkan di daerah Bantul. Dan untuk hari ini juga ada spesial ya tadi, karena kita Ahmad Zidan ini ulang tahun, ya kita berikan selamat ulang tahun. Semoga diberikan kesehatan paripurna, berbakti pada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa, diberikan kebaikan dunia akhirat. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah oleh Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi, dan lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita mulakan dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya lewat pertemuan ini kita juga satukan dari sudah didoakan dari Pak Widodo tadi kan, saya semoga lancar prosesnya, walaupun beda pendapatnya, tapi semuanya bisa alhamdulillah. Ini yang juga itu diberikan bahagia Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengadakan ulang tahun atau milad ya, yang ke-23. Saya secara pribadi mengucapkan selamat milad
Nanti itu yang ke-23 jadi sampaikan bahwa usia 23 itu usia menuju kedewasaan. Kedewasaan bagi institusi, program-programnya, dan juga kita yang bernaung di bawahnya, kita juga sudah mulai bersikap dewasa. Jadi kalau ada pepatah katanya orang Indonesia itu cepat tua lambat dewasa. Jadi dewasa sama tua itu memang beda. Di usia 23 dan kita rata-rata juga sebagian ada yang menuju kedewasaan dan juga sudah dewasa. Jadi kedewasaan ini kita terus tingkatkan dan juga kita terus kelola bisnis kita bersama-sama. Jadi mungkin demikian sambutan dari kami. Saya berterima kasih. Maaf. Itu kami berikan pada belajar ini bisa di kondisi hati ini yang ini kita diharapkan ya untuk tampil bekerja sama bisnis kalau bisa. Ini hari ini lewat pertemuan ini kita juga satukan dan didoakan dari Pak Widodo tadi kan. Saya juga lancar bisnisnya walaupun beda pendapatnya, tapi semuanya bisa berjalan. Kita laksanakan hari ini yang kita di beberapa hari yang lalu institusi kita mengadakan ulang tahun atau milad ya yang ke-23. Saya secara pribadi mengucapkan selamat milad hari itu yang ke-23. Disampaikan usia 23 itu usia menuju kedewasaan. Kedewasaan bagi institusi, program-programnya, dan juga kita yang bernaung di bawahnya, kita juga sudah mulai bersikap dewasa. Jadi kalau ada pepatah katanya orang Indonesia itu cepat tua lambat dewasa. Jadi dewasa sama tua itu memang beda. Di usia 23 dan kita rata-rata juga Merdeka. sebagian ada yang menuju kedewasaan dan juga sudah dewasa. Jadi kedewasaan ini kita terus tingkatkan dan juga kita terus kelola bisnis kita bersama-sama. Jadi, mungkin demikian sambutan dari kami. Saya berterima kasih. Maaf. Waktu kami berikan pada belajar syukur pada Allah pada siang ini kita dapat melaksanakan agenda rutin untuk toko rame ya yang hari ini kita laksanakan di pantai Muyangan, Jahar, Renean. Ini satu tempat yang tentu sangat indah, sangat sejuk. Kita menghadap Tuhan. Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi satu semangat bagi kita, satu energi besar dari pantai selatan Jawa ya. Adik-adik kita ini sudah nggak ada batas lagi menuju kutub selatan. Jadi
Jadi pintu gerbang Indonesia Raya bagian selatan ya ini. Kita ada di Munyahan hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah meluangkan waktu hari ini, mengikhlaskan 1 hari untuk mematikan sinyal dengan dipaksa untuk tidak bisa beraktivitas berkomunikasi dengan dunia luar. Mohon diikhlaskan, jadi jangan nangis buru-buru pengen online dulu. Ya, nanti kita tunggu beberapa saat, nanti juga habis ini nanti insya Allah langsung untuk itu ya. Mohon keikhlasannya semuanya. Kita fokus sebentar untuk merenung. Kita sama-sama mengevaluasi perjalanan kita, para jamaah community, jalan menuju masyarakat sejahtera. Jadi sekian lama kita melakukan kegiatan hukum rame untuk mendistribusikan apa yang menjadi kegiatan di pusat, ini Popo Broto. Popo Broto adalah kajian dan pemaknaan terhadap semua aktivitas sentral yang menjadi kiblat bagi kita. Tentu tidak akan berhenti pada satu titik itu, tapi harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat, khususnya hari ini yang sudah tergabung dalam keanggotaan jamaah jalan menuju masyarakat sejahtera. Jadi kita ada agenda hukum rame untuk meneruskan cita-cita pembangunan peradaban beragama. Kita kenal hukum rame itu kalau istilah dahulu itu memberikan payung mengenai hukum arung kepanasan, mengenai payung arung kebenaran, dan mengenai tekan arung kamu. Artinya memang konsepnya adalah kita memberikan satu tongkat atau petunjuk kepada hari ini lingkungan kita yang memang membutuhkan satu tongkat atau belajar pengetahuan. Jadi memang media sosial dengan jamak ini memiliki konsep pengajian untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, ya, kepada generasi yang akan melanjutkan yang masih kecil ini adalah amanah daripada program jamaah itu sendiri. Alhamdulillah dari waktu ke waktu manajemen marang Luto itu memang semangat turun bagi kita dalam mengaktifkan diri, ya. Khususnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kepada para pemimpin kita yang telah memimpin kita sehingga kita memiliki ruh yang merdeka, pemikiran yang merdeka, juga ilmu yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu tentu tidak berhenti kepada kita, harus kita distribusikan kepada seluruh anggota masyarakat, generasi yang membutuhkan daripada keilmuan yang akan membekali perjalanan hidupnya di masa-masa yang akan datang. Jadi seperti yang konsep awal kita lalu temukan itu, ya ini adalah sains itu adalah bagaimana kita ini belajar untuk hidup, kemudian belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk bekerja sama berskala besar.
Jadi memang ada di antara kita yang sudah mampu bekerja sama skala besar dalam membangun satu peradaban ataupun proyek-proyek pembangunan dalam menata proyek-proyek ekonomi ataupun proyek-proyek pendidikan yang terus diberikan dari waktu ke waktu. Juga ada yang hari ini baru belajar pada skala belajar hidup bersama. Artinya bersama-sama dengan kita bagaimana kita ini memahami satu perjalanan. Setelah dirinya mampu untuk bisa lepas dari kesulitan-kesulitan ekonomi melalui pembelajaran yang dilakukan di Middle School, kemudian mampu untuk bisa menghidupi dirinya dan berada bersama-sama di tengah-tengah kita untuk bekerja sama terus membangun kerjasama yang cukup lokal kita ini dengan membangun usaha bersama. Dan kita juga sadar bahwa Jamas ini ada anggota-anggota kita ataupun anak-anak kita yang harus kita persiapkan. Jadi harus kita didik dari waktu ke waktu sampai menemukan satu kedewasaan berpikir bahwa oh ya, saya ini sudah dididik lama oleh institusi, oleh orang tua, oleh lembaga pendidikan yang harus inti dari pendidikan itu adalah pendewasaan, bahwa manusia hidup mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama di dalam menghidupi dirinya, kemudian menghidupi keluarga, menghidupi lingkungannya. Dan hari ini alhamdulillah hadir beberapa pemuda kita, Mas Putra dari Jakarta, Winda, ya. Dan ada sebagian yang belum bisa hadir hari ini, ya, seperti Mas Alam, Mas Eko, banyak sekali anggota kita. Harus kewajiban kita orang tua untuk terus mengingatkan, menyiapkan dan mampu menghidupkan, ya, agar mereka ini ke depan memiliki satu pemikiran yang gemilang, yang cerdas, kemudian memiliki tanggung jawab. Ini yang menjadi kata pembuka kami, ya, dalam Jamas ini. Rentetan satu flow kerja, ya, Jamaser yang menjadi satu penggerak, ya, dalam kehidupan gerak swasta di dalam membangun negara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita selalu diingatkan untuk bisa memahami makna kerjasama berskala besar. Artinya bahwa kita adalah satu kelompok, satu komunitas yang dibangun dari individu-individu yang memiliki visi yang besar. Bahwa kita sebagai warga negara ini memiliki peran sebagai orang yang harus aktif di dalam membangun negara. Karena membangun negara itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi ada satu slogan bahwa swasta membangun negara. Jadi swasta membangun negara ini yang sesungguhnya adalah menjadi kekuatan inti kita di dalam memajukan suatu percepatan di dalam menghidupkan kemajuan sebuah negara. Jadi kita harus memahami program-program negara yang pada ini juga diusung oleh pemerintah. Artinya ketika kita sudah memahami konsep
langit yang kemarin kita bahas sebelumnya di Kulas Larong, kemudian selalu kita ingatkan bahwa Jamasar itu harus pada posisi menempatkan diri sebagai orang yang bisa mewarnai ya, masyarakat, menjadi penghukum, menjadi penggerak terhadap semua aktivitas yang ada di bumi ya, yang kita kategorikan di dalam 12 kategori itu. Nah, jadi membumi ini artinya satu pemikiran yang luas ya, yang jadikan konsep diri setiap Jamasar ini, dan kemudian berperan aktif terhadap lingkungan di mana para Jamasar itu ada. Ya. Jadi kita bukan seperti katak di dalam tempurung yang merasa hebat, tapi tidak bisa tawadu, gitu ya. Jadi memang kita tetap harus belajar ataupun paling tidak mengenal bagaimana dunia ini bergerak hari ini. Jadi di samping kita memiliki konsep-konsep yang sudah matang, yang sudah dipatenkan oleh lembaga kita, LKM, ya, di mana pimpinan kita sedang melakukan proyek-proyek besar, ya, terutama dalam membangun ekonomi ini menjadi satu mega proyek yang harus benar-benar diwujudkan, bukan dalam semacam satu khoyal, ya, bukannya semacam khayalan, tapi khoyal yang harus betul-betul dari satu kita sudah masuk ke LKM 2, dari kapal 1 sudah masuk ke kapal LKM 2, kemudian LKM 2 masuk ke LKM 3, sehingga apa yang di hadapan kita ini, lautan yang membentang luas itu, kalau kita lihat itu sebagai ya, lautan itu adalah sumber rezeki yang tak terbatas. Tapi lihat, yang beredar di sana hanya kapal-kapal kecil pun hanya belum tentu 3 jam melewati. Ya, tidak ada satu kapal besar pun yang hari ini berlayar. Ya. Artinya apa? Jadi artinya bahwa selama ini kita sebagai manusia yang berjumlah jutaan ini hanya menjadi manusia-manusia yang kosong dengan visi, tidak memiliki satu misi untuk bagaimana membangun Indonesia Raya. Jadi manusia ini ya berjalan, melihat, ya, tapi tidak pernah melihat bagaimana cara mensyukuri apa yang di hadapan kita itu, lautan yang begitu luas itu. Ya, sehingga kita terjebak dalam satu kemiskinan struktural dari waktu ke waktu. Ya. Pikiran ini hanya kosong dan tidak terisi dengan nilai-nilai gizi yang begitu dahsyat yang ada di dalam lautan itu. Ya. Maka itu betul disadari oleh para pemimpin yang berpikir. Ya. Kenapa? Yang selalu bekerja itu adalah mereka yang tidak memiliki alam. Ya. Maka kembali lagi kita ingatkan. Ya. Jadi yang dinyanyikan oleh bangsa ini selama merdeka 45 itu, ya, hanya Indonesia tanah airku. Jadi di sini tanah, di situ air. Titik, selesai. Ya. Jadi tanah dan air ini ya selamanya hanya tanah dan air. Jadi manusia yang ada di dalamnya ini hanya menjadi patung-patung yang berjalan. Hanya melihat keindahannya, tapi tidak pernah bagaimana menikmati, mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Sehingga kata Pak Suradi tadi, ibunya itu selalu menakut-nakuti. Kalau makan ikan itu nanti, apa tadi Pak Suradi? Lupa.
cacingan. Padahal itu orang Indramayu yang memiliki laut, gitu, yang kapal lautnya banyak. Itu ibunya itu menakut-nakuti anak, jangan banyakkan makan ikan nanti malah cacingan. Padahal apa? Ibunya nggak mampu beli ikan. Ironis kan? Ironis sekali. Sehingga tingkat berpikir generasi-generasi yang akan datang ini akhirnya terjadi satu penyempitan otak dalam perkembangan tumbuh kembang otak generasi-generasi Indonesia itu. Makanya Bu Susi itu selalu jengkel itu Pak. Kalau ini mau ditenggelamkan kan kapalnya gitu. Kalau nggak makan ikan ya. Nah, mau makan ikan gimana? Beli ikan pun pada tidak mampu, mahal gitu. Enak aja menggelamin orang. Negara tidak mampu menyediakan sumber gizi bagi rakyatnya gitu. Kan itu kenyataan, dan memang kenyataan kan. Selama ini paling hebat makan itu ikan teri. Kalau makan ikan tuna kan berat kan, karena sekilo 90.000. Kenapa mahal? Nyarinya susah katanya. Bukan nyarinya susah, alat untuk menangkapnya tidak punya, tidak gablek gitu. Makanya itu kan harus ada solusi. Orang yang berpikir Jamasar ini bukan pada skala orang-orang yang pandai bicara, harus pandai merealisasikan. Dan kita udah realisasikan masuk ke tahap pembangunan kedua dalam rangka membangun kapal-kapal besar yang untuk nanti bisa membuktikan bahwa swasta itu memiliki power di dalam membangun negara. Jadi skalanya kan tidak bisa kita hanya menyalahkan negara. Negara juga hanya pencitraan saja gitu ya. Dari waktu ke waktu, dari presiden ke presiden, hanya pencitraan. Ganti menteri, penceritaan kembali. Tapi tidak ada bukti. Oleh karenanya LKM Jamasar ini harus bisa. Dan harus bisa membuktikan. Alhamdulillah udah finishing kan itu. Sebentar lagi harus melaut. Jadi LKM itu adalah lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin itu akan menyebar masjid di tengah laut dalam bentuk kapal-kapal ya. Dan itu kita programkan kapal besar yang jaringnya tadi 10 kilo, jaringnya itu 10 kilo Pak, gitu ya. 10 kilo itu untuk menjaring ikan-ikan, dan tidak semua ikan dijaring itu nanti, hanya diambil ikan-ikan besarnya saja, yang kecil itu nanti lolos biar mereka tetap berkembang biak dan tumbuh menjadi besar ya. Jangan kayak sekarang itu kapalnya kecil-kecil kayak gitu, akhirnya yang ditangkapin yang di pinggir. Kalau ikan yang di pinggir kan yang teri-teri, jadi belum gede malah udah dimakan, yang gede malah dibiarkan diambil oleh kapal-kapal asing. Seperti itu ironisnya Bapak Ibu. Kenapa Jamas ini harus ada, harus berkembang biak dalam rangka meningkatkan gizi daripada warga negaranya. Sehingga apa? Otak ini nanti bisa berkembang, RAM-nya itu lebih besar gitu ya. Bisa berpikir lebih luas, jadi tidak cepat ngeheng. Kalau Pak Mul sekarang diajak mikir dikit aja stres dia. Ya wajar, karena apa? Asupan gizi waktu saat kecilnya memang tidak mencukupi. Cetul. Ya. Jadi kita mulai dari anak-anak kita yang hari ini kita didik itu, sudah mulai kita ajarkan bagaimana mengkonsumsi ikan tuna ya. Ikan tuna, ikan-ikan laut dalam yang omeganya itu besar, sehingga nanti tumbuh kembang otaknya itu, RAM-nya itu seperti HP ini. HP ini kan RAM-nya hanya 1 gitu ya, apa 2 gitu gimana, WA-nya banyak dikit aja udah ngeheng punya kaidah ya. Ya,
Makanya itulah. Nah, manusia itu adanya di sini memori itu, dan memori itu dibangun, dibentuk oleh kisi-kisi ikat lambung dalam itu. Omega 3-nya harus tinggi yang ada di ikan tuna dan lain-lain. Maka semangat kita itu memang betul-betul dalam rangka mengarahkan bagaimana kita itu bisa menyiapkan generasi kita harus lebih baik daripada kita. Nah, kita ini kan proses dari